Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saad, BM 18403052. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic. Sejarah logika fuzzy. Sejarah logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zede, seorang kebangsaan Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley pada tahun 1965, dan papernya yang monumental dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar fuzzy yang meneliti exclusion, union, intersection, complement, relation, dan conversity. Pengertian fuzzy logic. Pengertian logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Biolan yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, yaitu 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Biolan dengan tingkat kebenaran. Mengapa alasan digunakan logika fuzzy? Konsep logika fuzzy. Yang pertama itu konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua itu logika fuzzy sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fuzzy dapat didasarkan pada bahasa alami. Himpunan fuzzy logic. Himpunan fuzzy adalah rentang nilai-nilai masing-masing nilai yang mempunyai derajat keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, ungkapan logika Biolan menggambarkan nilai-nilai benar atau salah. Ketika logika fuzzy menggunakan ungkapan misalnya sangat lambat, agak sedang, sangat cepat, dan lain-lain untuk mengungkapkan derajat intensitasnya. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut dari Kusuma Dewi tahun 2003, yaitu linguistik yaitu penamaan suatu grup mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti muda, parubaya, dan tua. Yang kedua itu numeris, yaitu suatu nilai angka yang menunjukkan
ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50 dan BSB dan sebagai berikut. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Himpunan Fuzzy. Pada himpunan tegas atau krip, nilai keanggotaan suatu sistem X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis X memiliki dua kemungkinan, yaitu A. 1. Yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. B. 0. Yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Oke, kita akan contohnya. Contohnya itu misalkan mudanya itu seperti umurnya itu sampai 35, mudanya itu umurnya sampai 35 tahun. Sedangkan parubaya itu 35 umurnya sampai 55 tahun. Batasnya sampai 55 kalau parubaya. Sedangkan kalau tua itu umurnya sampai hanya 55 tahun. Contoh misalkan muda. Contoh saya akan menjelaskan kategori yaitu muda, parubaya, tua. Yang pertama itu apabila seorang yang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. 34 sama dengan 1. Sedangkan apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Karena 35 sama dengan 0. Apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak muda. 35 kurang 1 hari sama dengan 1. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. 34 sama dengan 1. Sedangkan apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan tidak parubaya. 34 sama dengan 0. Apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan parubaya. 55 sama dengan 1. Sedangkan apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Karena 35 kurang 1 hari sama dengan 0. Baik, kita akan menjelaskan slide selanjutnya. Ini adalah grafik dari di kategori di atas ini jelas. Grafik dari muda, parubaya, dan tua. Di sini dia saling bersangkutan. Antara hijau sama yang merah sama hijau ini. Bisa dia 0,25, bisa 0,5. Dia di sini bersangkutan karena kalau yang di arah merah ini bisa mengarahkan muda dan bisa juga mengarahkan ke parubaya.
Ini 40 bisa ke 0,5, X-nya sama 0,25. Sedangkan yang 50 ini juga bisa ke parubaya sama tua, karena dia saling bersangkutan. Tua ada parubaya juga. Dalam pandangan himpunan PASI, seorang yang berumur 40 tahun itu bisa dikatakan muda, sedangkan juga bisa dikatakan parubaya. Dan begitu juga 50 bisa dikatakan parubaya dan bisa dikatakan tua. Saling bersangkutan. Oke, kita akan lanjutkan slide selanjutnya. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan yang membership quotient adalah suatu kurva yang menunjukkan pemataan titik input data sumber X kepada nilai keanggotaan. Sering juga disebut derajat keanggotaan yang mempunyai interval 0 sampai 1. Fungsi linear naik dan fungsi linear turun. Yang pertama itu berupa suatu garis lurus. Ini ya. Untuk linear naik dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Dimulai dari ini untuk yang naik ini dimulai dari 0. 0 naik ke angka 1. 0 naik ke angka 1. Ini rumusnya ya. Ini untuk linear naik rumusnya. Ketika X-nya itu di tengah, jika X dikurang A, baru B-nya dikurang A, baru dibagi hasil kedua ini, lalu disama dengankan, maka di X-nya nanti akan di sini muncul. Oke. Kalau untuk linear turun dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat anggota lebih rendah. Ini turunnya dari kiri, dari 1 sampai 0, dari 1 ke 0. 1 ke 0. Kalau rumusnya ini yang di atas. Ketika X-nya di sini, maka kita pertama itu kita angka B dulu, baru angka X-nya. Sesudah itu B dikurang X. Setelah itu B dikurang A. Baru kedua hasil tersebut dibagikan. Lalu muncullah nilai X-nya. Begitu juga tadi di linear naik. Oke, kita akan membahas slide selanjutnya. Ini adalah representasi linear naik. Fungsi anggotaan himpunan panas variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar. Ini contohnya ya. Contoh yang tadi. Yang linear naik. 32 dikurang 25 baru 35 dikurang 25. Kalau naik itu 32 dikurang yang depannya dulu dikurangkan, baru belakangnya, baru 35 dikurangi sama ini. Baru kedua hasil tersebut dibagikan, baru hasilnya X di X nanti ini ya.
Oke, kita akan adakan contoh soal ini. Oke, contoh soal 29. 29 dan 29. Jadi kita tulis angka 29 dahulu. Angka 29 baru kita kurangkan sama angka depannya 25. Baru kita angkat angka belakangnya lagi, ini kita kurangi sama angka 25-nya. 35 kurang 25. 35 kurang 25. Baru kita sama dengankan. Baru kurang 25 itu 29 kurang 25 itu 4. 35 dikurang 25. Itu 10. Lalu hasilnya itu dibagikan. Jadi 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Itu hasilnya. Ini hasilnya. Oke, kita akan jawab soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu 33. Eksentasinya 33, panasnya 33. Jadi 33 kita kurangkan sama dengan 25. Jadi 35 kurang 25 sama dengan 8. 33 kurang 25 sama dengan 8. Sedangkan 35 kurang 25 sama 10. Jadi kita bagikan ya nilai tersebut. 8 dibagi 10 sama dengan
0,8. Nah, ini hasilnya ya, teman. Ini. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Oh, ini untuk repetensi linear turun. Linear turun itu ini ya, contoh soalnya nih. Contoh 30 baru dikurangi ini angka X-nya. 30 ke depan 30 baru kurang 20. 30 kurang 15. Ini dari angka belakang ke depan ke X-nya ya. Contoh. Baru hasilnya di X nanti nih. Oke. Kita menjawab contoh soal ya, contoh soalnya. 25. Oke. 25 jadi soalnya itu 30 dikurang 25. 30 dikurang 25 baru 30 kita kurangkan sama 15 juga. 30 dikurang 25 30 10 15. Oke, kita bagikan ya. 10 dibagi 0,666. Oke, ini nilai X-nya ya. Di gen sini dia nih X-nya nih. Di bawah 0,67 pas. Kita menjawab soal berikutnya. Oke. 29 30 dikurang 29. Lalu 30 kita kurangkan 15. Oke. Baru kita bagikan 30 kurang 29 itu sama dengan 1, sedangkan salah 30 dikurang 15 sama dengan 15, sedang sama dengan 1 dibagi 15 sama dengan 0,06 gitu. Oke, kita slide selanjutnya. Ini contoh representasi segi regular ditentukan oleh 3 parameter A, B, C. Ini contohnya sama aja seperti yang tadi. Ini contoh soal kita jawab sudah ya. 29 kita kurang sama 15
dibagi 29 bukan salah. Ini kita sama 25, jadi kita kalikan 35 dikurang 25 itu 29. Oke, ini 4 dibagi 10, jadi 4 dibagikan 10 sama dengan 0,4. Oke, kita selanjutnya selanjutnya ini adalah trapezium 4 parameter, sama aja ya kayak tadi. Ini contoh soalnya yang ke 25 berarti angkanya dahulu 25 kita kurangkan sama 27, baru dibagi, baru 27 kurang 24, baru kita Oke, kita akan menjawab soal ini, yaitu 27 kurang 25 itu 2, sedangkan 27 kurang 24 3. Oke, sama dengan 0,666. Oke, ini ya contoh soalnya kita sudah jawab. Oke, kita selanjutnya. Oke, sekian. Ini daftar pustakanya yang pelajaran yang saya ambil dari ini linknya dari pelajaran yang saya ambil dari internet. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.